diawali dengan Hajun, anak baru di Rainbow Taxi. Ternyata ia adalah anak orang kaya yang bekerja sebagai driver taksi hanya untuk mengetahui gerak-gerik di Rainbow Taxi. Seperti biasa ia membawa taksinya, tapi sebenarnya yang bekerja adalah anak buahnya. Hajun adalah seorang pebisnis yang tamak yang dengan mudah menyingkirkan orang-orang dengan membunuhnya. Suatu hari kolega Pak Park dalam bisnisnya langsung diberi racun setelah menandatangani kontrak untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang lebih banyak. 됐고, 야, 아우 잠깐만. 계약서를 계약 상대방의 제일 큰 돈을 벌 수 있게. 지금 선순위 채권자가 되더라고요. 슬펐어요. 친구는 무슨 이제 Hajun sudah menargetkan para pekerja Rainbow Taxi karena ia sudah mengetahui identitas mereka. Kabar beritanya, Pak Kang ditemukan meninggal di hutan. Dan orang terakhir yang ditemui adalah Hajun, Duki dan Payang yang masih menduga pelakunya. Sepertinya ini ulah seseorang yang tahu misi dari Rainbow Taxi. Seolah tak terjadi apa-apa, Harun kembali ke Rainbow Taxi seperti biasa dengan tampang polosnya. Dari kejauhan, ia melihat keusilan Pak Park, Pak Choi dan Goen. Dengan kesal, ia sebenarnya sangat membenci Duki dan teman-temannya. 쓰다가 막 100km 편시해 넘어가게 해놨어. 어때? 고나 어때? 화장실이었다고. 그게 아니고 나는 거울을 주면 나 때릴 거지. 오. 어딜 이렇게 급하게 가요? 나갈 거예요. 도경님. 말로 할 때 열어요. 말로 그 지런이가 다 만들었어. 네가 만든 건 맞잖아. 아니 나는 여기 짬밥이 몇 년인데 다 부셔서 열어. 모르면서 왜 그러는 거야 도대체? 안돼 내가 이거 열다가 이거 다 부셔버리니까. 안돼. 아니 왜? Seorang wanita bernama Jinhee sedang memohon kepada orang-orang berpakaian putih agar melepaskan kakaknya Lee Jin-sun. Seorang pemimpin mereka kemudian memanggil polisi agar Jinhee bisa segera dibawa pergi dari tempat itu, tapi kemudian Jinhee memberontak. 폄훼하면서 하고 있어요. 여기서 이러시면 안 됩니다. 빨리 내 사유지에서 끌어내. 안 돼요. 안 돼요. 안 돼요. 따줘. 언니랑 같이 가. 이젠 더 빨리 가. Tiba-tiba ia melihat stiker layanan taksi mewah milik Rainbow Taxi. Jinhee kemudian menghubungi taksi mewah dan menunggu kedatangan Doki. Setelah bertemu dengan Doki, Jinhee menceritakan kejadian tentang kakaknya yang sedang sakit, lalu mendatangi suatu tempat keagamaan. Kakaknya adalah satu-satunya keluarganya karena orang tua mereka sudah tiada. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Hingga sesuatu terjadi. Kakaknya tiba-tiba saja mimisan. Setelah diperiksa, ternyata ia mengidap kanker leukemia dan harus menjalani serangkaian pengobatan. Sebenarnya Jin-sun sudah tidak percaya lagi dengan berobat ke dokter. Ia sudah putus asa karena pengobatan itu tidak ada hasilnya. Jin-sun diam-diam menjadi pengikut sebuah keagamaan dari menonton video dan mulai bersikap aneh. Jinhee terus membujuk kakaknya untuk menjalani pengobatan. Mereka tidak perlu khawatir soal biaya karena warisan orang tuanya sangat banyak. 어떻게든 하면 다시. 언니 뭐 봐? 뭐 써도 돼? 점점 많아져. Hingga suatu hari ia menemukan surat hutang dengan pinjaman uang yang cukup besar. Jin-sun lebih mempercayai pengobatan dengan mengikuti kegiatan keagamaan di video yang dipimpin oleh seseorang yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Hal itu membuat mereka akhirnya sering bertengkar dan berbeda pendapat. Setelah kejadian itu, Jin-sun kabur dari rumah dan tinggal di tempat keagamaan itu. 치료를 이렇게 받으시면 안 됩니다. 빠른 시간 내에 다시 치료 잘 설득하셔서 그분 믿지 마. 한 줄기 빛을 찾은 도 알게 될 거야. 그분과 Jinhee sudah berkali-kali bolak-balik ke tempat itu, namun orang-orang di sana selalu menghalangi ia bertemu kakaknya.
Mereka beralasan bahwa itu kemauan kakaknya sendiri yang tak mau bertemu. Jinhee kemudian melaporkan ini ke pihak kepolisian. Tapi polisi tak bisa berbuat apa-apa apabila pengikutnya juga tidak keberatan. Sebelum membantu Jinhee, Doki berdiskusi dulu dengan Goen. Karena kasus ini mengingatkan kakaknya yang juga pergi tak tahu kemana. 써야 않을까. 또 늦잠 잘 거냐고. 좋겠다. 나 주책이죠. 나랑 장 대표 주책이죠 뭐. 린한테 언니 찾아줬으면. Keesokan harinya, Doki dengan taksi mewahnya diam-diam mengintai tempat keagamaan itu. Dibantu dengan Goen dan timnya yang berhasil menyadap CCTV di dalam gereja Sunbaek itu. Ternyata banyak keluarga mereka yang juga melakukan aksi demo yang protes dengan keagamaan itu karena mereka tak bisa menemui keluarganya di sana lagi. Dari pantauan CCTV yang mereka lihat, tempat keagamaan itu dipimpin oleh seseorang bernama Ok Juman. Dalam ritual itu, Pak Ok Juman dianggap sebagai utusan dan dengan pergi ke Bukit Sunbaek mereka bisa mensucikan diri dan dianggap bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tapi sayangnya, pengikutnya harus meninggalkan keluarga dan orang-orang terdekatnya, dan hanya fokus ke Ok Juman. Setelah ditelusuri ternyata Ok Juman adalah pedagang kain yang gagal dalam berbisnis di Tiongkok. Lalu pindah ke Korea dengan 14 kasus tuduhan penggelapan dan penipuan di kepolisian. Mereka membangun gereja Sunbaek hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja dengan memanfaatkan kelemahan orang-orang yang sedang sekarat dan sakit dan orang-orang yang sudah tua. Ok Juman mempengaruhi pengikutnya dengan anggapan bahwa yang sakit sedang dipengaruhi roh jahat dan bila percaya dengannya mereka akan dibawa ke Bukit Sunbaek untuk mensucikan diri. 중국에서 그랬어요. 평범하자. 과가 14개씩이나 있어요. 다단기 등등. 아니. 오, 아이고 저기 뭐야? 민순백성전 조감도예요. 많이 들겠네. 저기 들어가서 이 동생도 안 만나려 하는 걸까? 사입이라고 생각하는 사람은 아무도 통해서 저렇게 살이새는 저 신도들 자신들이 없다는 거야. 바로 그 믿음. 두려움과 공부 있어요. 몸과 마음이 약해질 그걸 극대화시. 드리는 종교는 더 이상 종교가 아닐 뿐이지. 님을 어떻게 하면 좋죠? 아니 서 있잖아. 내가 언제? Di sisi lain di rumahnya Hajun, mengapa ia membenci Rainbow Taxi karena ternyata ia adalah orang yang telah membunuh kepala polisi yang mengurus perjudian di luar negeri. Bisnis perjudiannya hancur karena telah dikacaukan tim Rainbow Taxi dan juga bisnis properti rumah Pak Kang dan penyekapan anak-anak juga merupakan milik Hajun. Sebab itu Hajun ingin balas dendam kepada tim Rainbow Taxi. 만일에서 뒷문 단속도 시켰던 거요? 일 뚫고 들어왔어. 이 사람 지금 어디로 갔어? 내가 만든 구조 뿌리까지 다 뽑아버렸어요. 근데 이게 한 번이 아니야. 다음 줄에 우리 사육시설까지 찾아서 현주님은 이 상황이 이해가 가세요? 별 쓸모도 없는 직원 그리고 이런 쓸모없는 것들한테 까지 하는지. Setelah Jinhee memilih kesepakatan untuk balas dendam dengan Rainbow Taxi, kemudian taksi mewah pun melancarkan aksinya dengan Gyeonggu yang akan menjadi target utama mereka untuk menjadi pengikut gereja Sunbaek dengan memasang wajah sedih dan menangis seolah hidupnya sudah tak lama lagi. 이러면 아무도 안 빨리 갑시다. 따라해봐. 메이크업 했어요? 진짜? 아무것도 안 했는데. 나 진짜 너무 무서워. Akhirnya mereka mendatangi Gyeonggu dan menawarkan menjadi pengikut gereja Sunbaek. Di dalam gereja Gyeonggu yang sambil mengawasi kakaknya Jinhee, yang sepertinya kondisinya semakin memburuk terlihat dari wajahnya yang semakin pucat. Tapi Pak Ok Juman meyakinkannya bahwa ia sedang dipengaruhi roh jahat, dan melarangnya pergi ke dokter. 뭐 절대 신과 순백의 기운이 아플수록 더 아버님. 있다. 티끌만 하면
Diam-diam saat mereka sedang ramai untuk maju ke depan, Pak Gyeonggu mendekati Jinsun dan meyakinkannya untuk pergi ke dokter, tapi Jinsun masih menolaknya. Doki mulai mencari cara dengan berbelanja ke toko pakaian suatu keagamaan dan membeli peralatan yang mendukung aksinya. 어떻게 저렇게 덮어놓고 이러면 우리가 데리고 나와도 소용없네. 나가라고 하면 몰라도 보낸다고요? 에이 분위기 봐서 네, 자기 손으로 하겠어. 별로 없어요. 성공 여부는 전적으로 이렇게 여기 있는 거 전부 다 가능하게 해주세요. 이걸 다 가능하게만 둬. 아니 이 우리가 기다렸다고. 야 뭐. 맞다. 나 갈 때마다 너무 넌 진정돼서 그래. Di dalam gereja mereka diberi minuman yang sudah dicampur obat. Saat semua orang maju ke depan dengan memberi harta benda yang mereka miliki untuk disumbangkan ke Okjuman, Gyeonggu justru tidak membawa apa-apa. Lalu pura-pura meminumnya kemudian diam-diam membuangnya. Tapi aksinya ketahuan dan ia dibawa ke ruang keyakinan dan disuruh menghafal semua tulisan dalam kertas itu. Setelah selesai mengikuti acara keagamaan itu, Gyeonggu kembali ke mobil dengan wajah linglung. 나는 유일한 옥주만 아버님 어디서든 문을 두드리십시오. 그때 문을 열. 이걸 다 외워야 나갈. 아, 무슨 일 잘 어울려? 어. 응. 너자. 안 되겠다. 엄마. Di sebuah restoran, Pauk Juman sedang asik makan dengan asistennya sambil membicarakan para pengikutnya dan memberikan sepaket perhiasan untuk asistennya. Episode 7 pun selesai. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ditunggu episode selanjutnya ya.